Shalom, puji Tuhan. Kita hari ini akan masuk ke dalam renungan. Mari kita satukan hati, tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat rahmat yang kami boleh terima, sehingga kami hari ini boleh berdiri, boleh duduk, boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap daripada kami, Roh Kudus, jamah hati kami, biarkan hati kami menjadi lahan yang subur untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan kiranya benih itu boleh tumbuh dan mengubah setiap kehidupan kami untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari Pentakosta tentunya kita semua tahu adalah 50 hari setelah Paskah. Dan kalau kita merayakan Pentakosta, itu tentunya kita harus membahas mengenai kisah para rasul 2, mulai daripada ayat 1 ya. Dengan judul perikop Pentakosta. 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi pada hari itu sebenarnya kalau kita kembali ke Perjanjian Lama dikatakan di Ulangan 16 ya ayat 9 sampai 11, di Imamat 23 ayat 15 sampai 21 dikatakan, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, dan harus ada genap 7 minggu. 7 minggu itu 7 kali 7, 49 hari. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, berarti hari ke-50. Kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi sebetulnya bukan perayaan baru ya. Tapi di Perjanjian Lama pun, di kitab Imamat pun ada hari ke-50 itu kita harus merayakan, membawa persembahan, mengkuduskan hari itu sebagai hari perayaan. Nah, kita kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 2. Dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi kayak ada kayak angin gitu ya, bukan angin ribut, tapi tiupannya keras, kayak ya menderu-deru gitu ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara bisa bayangkan lidah api itu kelihatan ada di mana-mana dan kayak hingga pada masing-masing orang ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini itu bukan bahasa roh dalam konteks kalau kita melakukan doa dalam bahasa roh di gereja-gereja, enggak. Tapi di sini dikatakan orang-orang itu bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Berbagai macam bahasa itu artinya bahwa sebetulnya Roh Kudus ini turun untuk mengurapi setiap daripada kita. Supaya apa? Supaya Injil ini bisa didengar oleh semua orang. Bukan cuma oleh golongan tertentu. Kalau dulu kita bicara mengenai agama Yahudi atau hukum Taurat itu bicara mengenai cuman khusus bangsa Israel, bangsa yang dipilih. Tapi hari ini Pentakosta, Roh Kudus turun. Khusus Tuhan memberikan karunia berbahasa roh dalam bahasa yang berbagai macam bahasa bangsa yang bisa dimengerti ya secara langsung oleh mereka yang berbahasa-bahasa itu. Itu artinya bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk semua orang supaya mereka bisa mendengar Injil dan mereka bisa juga memberitakan Injil kepada setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ya. Dikatakan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi mereka yang diurapi oleh Roh Kudus itu meskipun asalnya orang Galilea, tapi mereka itu bisa berkata-kata dalam misalnya bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bali, ya, bahasa Malay, bahasa Singapura dan lain sebagainya. Ya,
Di situ menunjukkan bahwa Tuhan itu secara khusus ingin supaya saudara dan saya itu mengerti bahwa Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk bangsa-bangsa. Dan Injil diberitakan bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk bangsa-bangsa. Dan semua daripada kita yang diurapi oleh Roh Kudus bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ya. Di ayat 8 dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, dan penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Pamlia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah ini lucu ya. Wong orang bisa, sekarang gini loh, saudara ini asalnya tidak bisa ngomong bahasa Mandarin. Tahu-tahu diurapi Roh Kudus, saudara bisa berbahasa Mandarin. Kan tidak mungkin saudara mabuk. Nah, masa orang mabuk terus tahu-tahu bisa ngomong bahasanya orang lain? Kan tidak mungkin. Itu karena memang diurapi oleh Roh Kudus. Jadi poinnya adalah beberapa mungkin dari saudara yang menganggap ya memang ada perbedaan dalam pengajaran dari denominasi. Saya tidak mau menyebut apa, tapi ada yang tidak percaya bahwa bahasa roh itu dilakukan, itu sesat dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud dengan bahasa roh yang benar katanya mereka itu adalah bahasa roh kalau kita tuh bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa yang lain. Tapi sebetulnya bukan itu. Karunia bahasa roh itu jangan disegmentasi, dilimitasi oleh hanya bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa asing. Karena karunia roh itu unlimited ya. Tidak bisa kita batasi oleh akal budi pikiran kita. Tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki ini semua. Dan ditunjukkan secara khusus pada hari Pentakosta. Tapi yang ditunjukkan contohnya adalah berbahasa asing dengan tujuan supaya kita semua mengerti bahwa Pentakosta ini untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Sehingga karunia roh ini diberikan kepada saudara dan saya supaya kita semua bisa memberitakan Injil kepada semua bangsa-bangsa di dunia. Tidak ada kaitannya dengan karunia berbahasa roh yang orang ngomong sesat, yang benar begini, yang benar begitu, yang salah, yang begini, yang salah. Tidak, bukan itu, saudara. Jadi mari kita tidak berpolemik di dalam sisi itu, tapi kita mengerti bahwa ini kehendak Tuhan supaya kita tuh mengerti bahwa kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di dunia. Ya, bukan dikatakan seperti mereka sedang mabuk oleh anggur manis, ya itu bukan itu juga, ya. Terus singkat cerita, setelah Petrus diurapi ya dengan lidah api itu dan dia bisa berkhotbah menggebu-gebu secara luar biasa, dan saudara tahu apa yang terjadi, ya. Akhirnya apa? Dia mengutip dari kitab Yoel, dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah ngomong di kitab Yoel bahwa ini akan terjadi. Dan ketika itu terjadi ya termasuk berbahasa roh dalam bahasa asing, juga berbahasa roh, bernubuat, punya mimpi, tumpang tangan ya, orang rebah dan lain sebagainya ya. Itu penglihatan-penglihatan itu semua sudah dikatakan jauh-jauh hari di perjanjian lama di kitab Yoel. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan katanya, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah.
Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Jadi ketika Mesias bangkit, semua harus mengerti bahwa itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui keturunan Daud bahwa akan bangkit, dibangkitkan Allah. Dan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi, ya. Terus dikatakan, dan setelah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Pentakosta ini sudah direncanakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya ketika Yesus ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Allah, naik ya 10 hari yang lalu, kalau peringatan Pentakosta sekarang 10 hari yang lalu. Jadi hari ke-40 dari Paskah, setelah itu hari ke-50-nya Pentakosta. Maka Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa? Untuk mementeraikan saudara dan saya yang beriman, percaya dan dibaptis. Ya, seperti gambarannya ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, surga terbuka, langit terbuka, ada suara yang mengatakan, dan dihinggaplah roh seperti merpati dalam diri Yesus, dan suara itu mengatakan, inilah anakku yang kukasih. Demikianlah saudara dan saya ketika kita beriman dan dibaptis oleh Tuhan, maka kita akan menerima meterai Roh Kudus, dan kita akan mengalami kelahiran baru. Ini penting, saudara. Kenapa kita harus mengalami kelahiran baru? Kenapa kita harus dibaptis? Dan dibaptis bukan hanya oleh air, tapi oleh Roh Kudus dan api pada akhirnya. Itu karena apa? Karena gambarannya seperti gini. Kalau dulu pada Perjanjian Lama, bahwa roh itu diurapkan atau diturunkan untuk mengurapi orang-orang, banyak orang-orang pilihan Tuhan, mungkin nabi-nabi, mungkin raja yang dipilih oleh Tuhan. Seperti kita lihat, saya ambil salah satu contoh Simpson, ya. Simpson, mungkin Simpson atau Samson, ya. Itu dia diurapi dan dia menjadi bernasar, rambutnya tidak boleh dipotong, dia menjadi sangat kuat. Tapi ketika dia dipotong rambutnya, maka roh itu meninggalkan dia dan dia menjadi seperti manusia biasa. Saul, ketika Saul dipilih oleh Tuhan, diurapi untuk menjadi raja Israel, roh Allah tinggal di dalam diri Saul. Tapi ketika dia sudah dibuang oleh Tuhan karena ketidaktaatannya dia terhadap Tuhan, maka roh Allah itu meninggalkan dia. Itu Perjanjian Lama, saudara. Tetapi di Perjanjian Baru, ketika kita beriman, dibaptis, bertobat, beriman, dibaptis, dan kita menerima urapan Roh Kudus atau meterai Roh Kudus, maka kita akan mengalami kelahiran baru. Dan itu bukan terus ngomong nanti hari ini karena kita berdoa terus roh Allah ada dalam diri kita. Nanti besok kita tidak berdoa, kita berbuat dosa, roh Allah keluar meninggalkan kita. Tidak seperti itu, saudara. Karena kita akan dimeteraikan dan disertai untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena kita dengan adanya meterai Roh Kudus, maka membuat kita ini ngonek atau nyambung kepada dimensi sorgawi. Karena Allah menghendaki saudara saya itu menjadi imam, ya, imam terajani, imam yang berkuasa di bumi, ya, menjadi pemenang-pemenang lebih daripada orang-orang yang menang di bumi. Nah, untuk bisa menjadi pemenang, untuk menjadi imam itu kita harus selalu terkoneksi kepada sorga. Sama seperti kita punya HP Android ini bisa berfungsi secara maksimal untuk melakukan banyak kegiatan, transaksi, keuangan, pekerjaan, berkomunikasi, dan semua hal yang kita lakukan melalui HP kita. Transaksi perbankan, itu kita harus terkoneksi dengan Wi-Fi. Ya, kita harus terkoneksi dengan alam sorga, kerajaan sorga. Oleh karena itu dikatakan Yohanes Pembaptis, ya, kan ngomong, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, dengan dicurahkannya Roh Kudus, bukan sudah dekat, saudara. Kerajaan Allah ini sudah datang, sudah ada di dalam diri kita yang dimeteraikan Roh Kudus oleh Tuhan, yang beriman dan percaya dan telah mengalami kelahiran baru. Dan ini yang membuat kita ini menjadi manusia-manusia ilahi,
terkoneksi. Ini semua ada ceritanya, saudara. Kita akan sedikit kembali kepada perjanjian lama ya. Saya mau ajak saudara kepada Keluaran 32 ayat 28. Nah, sebelum kita membaca ayat ini dikatakan apa? Waktu itu Musa ya, pas juga 50 hari. Musa itu sudah ketemu sama Tuhan 40 hari, dia puasa di hadapan Tuhan dan Tuhan memberikan 2 loh batu. Asal mulanya seperti gini. Asal mulanya sebetulnya bangsa Israel itu disuruh menghadap ke Tuhan di Gunung Sinai, di Keluaran 19. Tapi mereka tidak berani. Mereka ngomong sama Musa, Musa, kami takut kalau berhadapan langsung dengan Tuhan. Lebih baik kamu yang naik ketemu sama Tuhan. Nanti Tuhan ngomong-ngomong apa, kamu datang kembali memberitahukan kita. Karena kami takut langsung ketemu sama Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Musa dipanggil oleh Tuhan dan Musa diberikan 10 hukum Taurat ya. Di atas 2 loh batu. Tapi sebelum dia bisa membawa 2 loh batu itu, dia puasa di hadapan Tuhan selama 40 hari. Dan ketika dia balik membawa 2 loh batu itu, dia ingin memberikan 2 loh batu 10 hukum Taurat itu dibacakan kepada bangsa Israel supaya mereka itu mengerti bahwa Tuhan telah memberikan hukum Taurat untuk supaya semua orang menjadi taat. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu itu mereka karena ditinggal Musa sedemikian lamanya, mereka itu dengan sepakat bersama mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas dan mereka membuat patung anak lembu emas dan mereka menyembah patung itu. Dan pas pada waktu Musa turun membawa 2 loh batu, Musa melihat itu, Musa menjadi sangat murka dan dia membanting kedua loh batu itu. Dan Musa marah sekali dan dia di Keluaran 32 ayat 28 mengatakan, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Ya, Musa karena Musa marah. Ayat sebelumnya dikatakan 27, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Karena apa? Karena Musa langsung ngomong kepada suku Lewi, siapa yang mau ikut aku? Ayo kita tegakkan hukum Tuhan. Nah, terus setelah itu ayat 27 dan ayat 28 mengatakan, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Jadi karena Tuhan memberikan 2 loh batu, 10 hukum Taurat kepada Musa dan Musa ingin memberikan kepada bangsa Israel. Tapi ketika melihat bangsa itu menjadi murtad dan berubah setia dengan membuat patung anak lembu emas dan menyembah mereka, Musa menjadi marah dan Musa mengajak siapa yang mau menegakkan hukum Tuhan dan suku Lewi langsung berdiri dan mereka membunuh kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ayat 29 dikatakan, kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Jadi akhirnya apa? Akhirnya suku Lewi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam. Jadi hanya suku Lewi yang jadi imam bisa terkoneksi dengan Tuhan, melayani di bait Allah. Tetapi hari ini dengan Pantekosta, Tuhan mencurahkan untuk semua orang supaya saudara dan saya, bukan hanya suku Lewi, tapi saudara dan saya semua menjadi imam, bahkan imamat rajani. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, dulu kita diberikan hukum Taurat supaya apa? Melalui hukum Taurat yang 10 hukum Taurat dijabarkan menjadi 613 hukum. Hukum moral, hukum sipil, dan hukum ritual atau liturgi. Ya, hukum ritual liturgi ini ya aturan-aturan di bait Allah. Ini semua diberikan kepada bangsa Israel supaya melalui hukum-hukum ini mereka dituntun untuk bisa ketemu sama Tuhan, untuk bisa menghadap kepada Allah. Jadi dulu kalau mau berdoa harus melalui suku Lewi. Kalau mau minta ampun menebus dosa harus melalui suku Lewi, imam besar agung. Tetapi hari ini Tuhan memberikan pencurahan Roh Kudus, meterai Roh Kudus kepada siapa yang percaya dan mereka akan mengalami kelahiran baru dan mereka dengan meterai Roh Kudusnya mereka akan bisa langsung menghampiri tahta kasih karunia Allah. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan menyambut kita karena tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus telah terbelah menjadi 2. Sehingga akses untuk ketemu dengan Allah Bapa sudah terbuka.
oleh iman kita dan pengorbanan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan yang luar biasa, ketika kita melihat bahwa akhirnya mereka yang mendengar Injil yang diberitakan oleh Petrus, dikhotbahkan oleh Petrus, mereka kemudian tanya. Ketika mereka mendengar hal itu, ayat 37, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Jadi ketika seorang itu mendengar Injil, mereka pasti dijamah oleh Roh Kudus. Dan ketika mereka terjamah, mereka kan pasti punya pertanyaan, aku harus bagaimana? Ya, memang pengalaman ini juga pernah saya alami juga pada waktu saya memang dari kecil sudah agama Kristen, sekolah Kristen. Tetapi saya hanya tahu dalam bentuk agama Kristen di mana Tuhannya Tuhan Yesus gitu ya. Tapi belum ada satu iman yang membuat saya itu percaya. Tapi hanya satu pengertian, satu pengetahuan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Tapi satu hari Tuhan mengizinkan saya membaca firman Tuhan, Roh Kudus menjamah hati saya, dan ketika saya merasa bahwa saya ini orang berdosa, saya menyesal, saya mau bertobat, saya bingung, Tuhan saya harus bagaimana. Tapi Tuhan memberikan hikmat, ayo kamu bertobat, tinggalkan yang lama, berpuasa, merenung. Saya akhirnya berpuasa dan merenung. Nah, di sini Petrus menjawabnya seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, baptis. Saya juga minta dibaptis setelah itu. Jadi setelah kita minta dibaptis, supaya apa? Supaya bukan hanya baptisan air, tapi kita bisa menerima juga baptisan Roh Kudus. Mungkin ada yang langsung terima, ada yang mungkin dengan waktu. Saya menerima lawatan baptisan Roh Kudus itu kira-kira 1,5 bulan setelah saya dibaptis secara air, selam. Ya. Pada waktu saya ibadah di gereja dan Tuhan menjamah saya mengalami kelahiran baru, saya tiba-tiba bisa berbahasa roh pada waktu pujian penyembahan terjadi secara massal ya, berjemaah di dalam gereja. Dan Tuhan membuat saya mengalami kelahiran baru dan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39 mengatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan dia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara. Jadi kalau pada waktu hukum Taurat diberikan melalui Musa kepada bangsa Israel dalam bentuk 2 loh batu, itu terjadi kematian, pembunuhan terhadap mereka yang berubah setia kepada Tuhan, mereka yang murtad kepada Tuhan, 3.000 jiwa. Tetapi ketika kasih karunia Tuhan turun, pencurahan Roh Kudus Pantekosta terjadi, maka Tuhan menyelamatkan 3.000 jiwa pada hari itu. Jadi kita bisa melihat ya, hukum yang membawa kepada kematian atau hukum Taurat atau kasih karunia yang membawa kehidupan. Bahkan kehidupan yang berkelimpahan dengan dicurahkannya Roh Kudus Pantekosta. Ya, bukan sekedar dicurahkan, enggak. Tapi itu adalah meterai bagi setiap orang yang beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya melalui meterai itu, saudara dan saya terkoneksi kepada kerajaan sorga dan kita akan dipakai sebagai agen-agen Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan, kalau Roh Kudus dicurahkan, kita bisa menginjili dalam berbagai macam bahasa. Dan itu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Jadi setelah kita dibaptis, bertobat, dibaptis, menerima meterai Roh Kudus, kita harus melakukan penginjilan. Dan itu adalah janji Tuhan. Ketika dia sebelum naik ke sorga, dia mengatakan bahwa nanti aku akan mengutus seorang penghibur lain, penolong, Parakletos atau Roh Kudus. Dan itu menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Kalau kita hidup pada hukum Taurat, zamannya hukum Taurat, kita berusaha untuk belajar, mengerti, dan tidak melanggar. Dan itu tidak menyertai kita. Karena semua dari kita tidak ada yang tidak melanggar hukum Taurat. Karena satu kita melanggar, upah dosa tetap adalah maut. Tetapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan,
Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah menebus dosa saudara dan saya yang percaya beriman. Dan dengan penebusan dosa itu, Tuhan telah bangkit dari kematiannya, mengalahkan sengat maut, dan bahkan dia telah naik ke sorga dan memberikan kita Roh Kudus. Supaya apa? Melalui penyertaan Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta sebagai janji Tuhan kepada saudara dan saya yang beriman, maka kita semua akan menjadi manusia-manusia ilahi yang disertai oleh Tuhan Immanuel untuk kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu hidup berbuah. Ya, buah pertobatan, yaitu buah jiwa, buah karya, dan buah Roh Kudus. Mari kita merayakan hari Pentakosta dengan bersukacita, bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan bukan hanya memindahkan kita dari kerajaan maut ke dalam kerajaan Anak yang terang, tapi kita membuat kita dulunya manusia fana menjadi manusia ilahi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus, meterai Roh Kudus yang telah menyertai setiap daripada kita sehingga kita adalah bait-bait Allah yang hidup, yang melalui kehidupan setiap daripada kami yang percaya beriman, maka Engkau akan berkarya untuk memberitakan kabar baik, agar supaya melalui kehidupan kami yang Kau berkati, kami boleh memberkati bangsa-bangsa dengan kabar baik, dengan kabar keselamatan. Karena berkat daripada Allah Bapa telah dicurahkan melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus kepada setiap daripada kita, supaya Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi, memimpin setiap daripada kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.